Baik, di sini Ayu juga menginfokan jika nanti webinar talkshow sudah dimulai, dimohon untuk para audiens mensilentkan atau memute voice di Google Meet agar suara terdengar jelas, baik dari moderator maupun narasumber. Terima kasih. Selamat datang untuk yang baru bergabung di Google Meet. Mic-nya bisa di-on semua teman nggak? Oke. Mic-nya bisa Jadi webinar akan dimulai lagi Om Swastiastu untuk yang baru bergabung di webinar talkshow. Nah, untuk yang baru bergabung atau yang sudah bergabung di webinar talkshow ini, apa kabar? Apakah masih betah di rumah saja? Karena mengingat sudah berbulan-bulan di rumah saja dan masih hingga saat ini kita di rumah aja tanpa melakukan kegiatan apapun, tanpa adanya perkuliahan, persekolahan, ataupun pekerjaan yang lainnya yang mengharuskan kita social distancing untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Semoga yang ada di rumah masih tetap betah dengan keadaan seperti sekarang yang tetap di rumah saja. Yang lain itu belum hidupin video ya? Belum aktif kan? Baik, untuk para audiens diperbolehkan untuk mengaktifkan video dulu dan mengaktifkan suara karena webinar belum dimulai. Jika sudah jam 10 dan webinar sudah dimulai, dimohon untuk para audiens memutekan suara atau menyilentkan suara agar suara dari moderator maupun narasumber terdengar jelas. Terima kasih. Dan untuk para audiens yang akan bertanya nanti setelah acara webinar talkshow dimulai, dipersilahkan untuk mengaktifkan video atau unmute langsung dan menanyakan pertanyaan seputar topik kepada narasumber. Jika tidak bisa melakukan lewat video, melalui komentar yang ada di option di Google Meet. Terima kasih. Sekali lagi, jika nanti pada saat webinar talkshow sudah dimulai dan para audiens ingin menanyakan seputar topik yang akan dibahas pada webinar ini, bisa melalui video dan di unmute langsung menanyakan ke narasumbernya. Jika tidak ingin melewat video, bisa lewat komentar yang ada di option Google Meet. Terima kasih. Karena belum dimulai, bisa diaktifkan video dan unmute-nya. Kita bisa berbincang-bincang sebelum webinar ini dimulai. Sambil menunggu waktu, kita santai-santai dulu. Siap, moderator yang cantik hari ini. Halo. Sudah sarapankah, moderator? Ya, sudah, Bu. Itu sudah sarapan? Para Lagi sarapan. Halo Pak Adek Widiantara. Halo, Rajang Semang Bu Kejor. Semua niki sampun bergabung. Niki baru kemarin beli modem ini. Karena di kampung kan pakai. Demi Pak Guna ini. Langsung beli modem kemarin. Si Pak Guna belum masuk kayaknya. Hari ngurus istri tercinta kayaknya. Kuning kan. Om Swastiastu Bu Ida pun
Semua sampun join di Google Meet. Iya, Swastiastu deh. Ya, Ini ya. Buka prodi, masa apa hari ini buka prodi? Halo Bu Ida, ada balung aresmu. Tapi jauh di Badung. Maya apa deh? Bilang Mali. Kita Jumat nih. Sengadin ya. Mbak tuh beli Juliawan. Maaf karena tiang Halo beli Juliawan. yang hidup pasti ribut. Ini dah semua sebelum bergabung. Swastiastu beli Juliawan. Ini satu semua sebelum bergabung. Dan Pak Dewo, Pak Juliawan. semua Pak Dewo Wicaksana sampun bergabung. Bro Windows semua sudah bergabung itu. Pak Dewo Wicaksana. Seorang mahasiswa dari UNUD semua. Swastiastu, selamat pagi semuanya. Semoga pagi ini semuanya dalam keadaan sehat, baik tersenyum dan lebar. Wah, Pak Surya ada di mana ini? Sementara masih ada di Bali lah. Ya Pak Haji. Mana ini beli susile kok tidak ada beli susile ini? Terima kasih Majeng Ring mahasiswa NUT yang sampun bergabung kiring Google Meet. Cuman dia. Ternyata banyak sekali yang dengan webinar talk show pada hari ini. Kan 50 dan ada pengumuman audiens untuk menyimak dan mengikuti webinar talk show ini hingga akhir acara dan akan ada instruksi tentang e-sertifikat yang akan diumumkan setelah akhir acara. Jadi jika logout atau keluar dari Google belum ada sertifikat pasti akan sudah diberikan. Jadi dimohon untuk agar tetap menyimak hingga akhir webinar talk show ini. Terima kasih. Jadi sedikit saya tambahkan, nanti linknya akan ditambahkan di kolom komentar. Jadi nanti bisa diklik langsung via Google Drive dan sertifikatnya akan langsung masuk otomatis ke email masing-masing peserta. Acara akan segera dimulai. Untuk para audiens dimohon meng-unmute suara agar suara moderator maupun narasumber terdengar jelas. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi. Apa kabar untuk kalian semua yang masih tetap di rumah saja karena adanya pandemi seperti sekarang ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu. Dan selamat bergabung dalam acara webinar talk show yang diselenggarakan oleh Prodi Sastra Agama dan Pendidikan Bahasa Bali, Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja. Yang pandemi tak kunjung henti, bagaimana sastra berbicara. Puja dan puji syukur kita aturkan kehadirat Ida Sang Yang Widiwasa, karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul via online ataupun daring dalam acara webinar talk show ini. Sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri, karena ada istilah tak kenal maka tak sayang. Jika tak kenal, kita tidak bisa saling sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Putu Ibunartini, saya mahasiswi Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja, Prodi Sastra Agama dan Pendidikan Bahasa Bali. Baik para audiens yang saya hormati,
Sebelum lanjut, yaitu ada sambutan sekaligus membuka webinar talk show pada hari ini dari Ibu Kaprodi Sastra Agama dan Pendidikan Bahasa Bali. Untuk Ibu Kaprodi Sastra Agama dan Pendidikan Bahasa Bali dipersilahkan untuk memberikan sambutan dan terus membuka webinar ini. Terima kasih. Baik, Om Swastiastu. Ya, tuh. Terima kasih waktunya pada Ayu Gunartini, mahasiswa kami di Prodi Sastra Agama dan Pendidikan Bahasa Bali, Staf Negeri Pertukaran Singaraja. Kemudian yang sudah berkesempatan mengikuti talkshow webinar hari ini. Tentu saja yang saya hormati narasumber kita, ada Bapak Putu Eka Gunayase dari Universitas Udayana, dan juga Bapak Madirawan Udayana Tangkas, salah satu dosen di Prodi Sastra Agama dan Bahasa Bali Negeri Pertukaran Singaraja. Suara saya terdengar jelas? Ya, mohon maaf karena sedang berada di outdoor, jadi ada gangguan suara burung dan suara yang lainnya, jadi dinikmati saja. Jadi puji syukur saya akan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwase pada hari ini tepat pada 4 Juni 2020 yang bertepatan pula dengan peringatan Hari Kelahiran Pancasila. Jadi, semoga saja semangat Pancasila menjadikan pemicu atau pemantik semangat bagi rekan-rekan yang sudah bergabung pada pagi hari ini untuk kembali mengenal jati diri kita sebagai orang Bali dan sebagai orang Indonesia tentunya, yang tentunya sangat kuat dengan budaya-budaya yang harus kita lestarikan dan kita pertahankan. Jadi terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan-rekan panitia, Bapak Nengah Juliawan, kemudian adik-adik Himpunan Mahasiswa Prodi Sastra Agama dan Pendidikan Bahasa Bali yang sudah bekerja keras sehingga talkshow webinar ini bisa terselenggara. Jadi kami dari lembaga, kami juga mewakili lembaga sangat berterima kasih atas usaha yang sudah dilaksanakan. Kemudian tidak juga saya lupa sampaikan terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah meluangkan waktu untuk menyebarkan benih-benih pengetahuan kepada para peserta yang saya rasa sebagian besar adalah mahasiswa. Dan saya lihat juga ada beberapa dosen dari kampus lain seperti Universitas dari UNCI juga, bahkan dari Udayana yang sudah berkenan hadir dan mengikuti webinar ini. Jadi saya tidak akan lama menyampaikan sekaput sirih. Sekali lagi terima kasih sekali atas partisipasi 66 orang peserta talkshow webinar hari ini. Saya akhiri dengan para Santi, Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih kepada Ibu Kaprodi yang telah memberikan sambutan, dan dimohon untuk Ibu sekaligus membuka webinar talk show ini dengan kalimat yang menyatakan bahwa webinar ini sudah dibuka oleh Ibu Kaprodi. Baik, dengan mengucapkan Om Anu Badrah KTU yang Wiswata, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru arah, dan Om Awi bin Om Astu, saya buka talkshow webinar hari ini secara resmi. Baik, waktu saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, Ibu Kaprodi Sastra Agama dan Pendidikan Bahasa Bali yang telah memberikan sambutan dan membuka acara webinar talk show pada hari ini. Selanjutnya di sini saya tidak hanya sendiri, akan ada narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini, pada acara webinar talk show ini. Dan di sini saya akan membacakan CV dari masing-masing narasumber. Narasumber yang pertama,
Putu Eka Gunayasa lahir pada tanggal 6 Januari 1990 di Banjar Selat Tengah, Susut, Bangli. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 program studi sastra Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana pada tahun 2012. Dan S2 pada program Magister Linguistik Konsentrasi Linguistik Murni Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana pada tahun 2017. Sejak tahun 2017, bekerja sebagai staf di Pusat Kajian Lontar Universitas Udayana. Beliau aktif menulis artikel di berbagai media seperti Bali Post, Post Bali, dan Tribun Bali, baik dalam bahasa Bali maupun bahasa Indonesia. Sejumlah artikelnya terbit di Praba Jenana, kajian pustaka lontar seperti Pertemuan Keindahan Alam dan Keindahan Bahasa dalam Kidung Dampati Lelangon. Yang kedua, Citra Air dalam Candi Pustaka Sastra Jawa Kuno dan Bali. Yang ketiga, Kidung Buana Wisana, Warisan Estetik Karya Ide Pedande Ngurah. Dan yang keempat, Pemuja dan Penjelajah Sarire. Buku-buku tentang dunia literasi Bali diterbitkan di Gedong Kertie, di antaranya Kamus Istilah Brata dalam Pustaka Lontar Bali dan Kamus Sinonim dalam Lontar Dasenama. Kajiannya tentang wacana Satkerti dalam Kekawin Purwaning Gunung Agung karya Ide Pedande Madesi Demen diterbitkan di Dinas Kebudayaan Provinsi Bali pada tahun ini. Beliau menerima penghargaan sebagai Pemuda Pegiat Literasi dari Balai Bahasa Bali tahun 2018. Sejak tahun itu pula, beliau diangkat sebagai tenaga pengajar program studi sastra Bali, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Demikian CV narasumber Bapak Putu Eka Gunayasa. Selanjutnya, CV narasumber yang kedua. Nama Maderelan Udayana Tengah, SSM Home. Beliau lahir di Denpasar tanggal 25 Maret 1990. Asal Seraya Barat, Karsem. Pekerjaan beliau sebagai dosen teknik tuturan Singaraja. Riwayat pendidikan S1 Sastra Jawa Kuno Universitas Udayana, S Ilmu Linguistik Universitas Udayana. Riwayat pekerjaan beliau staf Pusat Kajian Lontar Universitas Udayana 2015 hingga 2018 dan sekarang menjadi dosen negeri Empu Tuturan Singaraja. Demikian CV dan masing-masing narasumber. Sedikit menyinggung tentang tema pada hari ini, yaitu pandemi tak kunjung henti, sastra berbicara. Nah, mengingat kita yang sudah hampir berbulan-bulan di rumah saja karena adanya pandemi seperti sekarang ini. Siapa sih yang nggak tahu COVID-19 di masa sekarang ini yang sudah mengubah di seluruh dunia. Khususnya kita sebagai masyarakat Bali yang sangat cemas, khawatir akan pandemi ini. Adanya konspirasi-konspirasi yang tersebar yang membuat kita semakin cemas. Nah, maka sangatlah penting untuk kita mengetahui dan memahami sesuai tajuk kita hari ini. Jadi kita harus mengetahui dulu pandemi itu dan mengaitkannya dengan sastra. Jadi diharapkan untuk para audiens menyimak dengan baik sampai akhir webinar talk show ini dan mempersiapkan pertanyaan jika ada pertanyaan-pertanyaan sesuai pada hari ini. Baik, langsung saja kita mulai ke sebelumnya di sini saya akan ada narasumber. Apakah sudah aktif dan suaranya sudah jelas? Swastiastu, Pak Rewan dan Pak Eka Gunayasa. Ya, Swastiastu dari Ya, Swastiastu sudah Terima kasih. Dan untuk audiens yang
Kita langsung saja mulai talk show ini. Ya Pak, ini. Baik, langsung saja. Saya akan melontarkan pertanyaan yang pertama kepada narasumber yang kedua, yaitu Bapak Maderelan Udayana Sangka. Sebelum kita mengenal lebih jauh, jadi di sini saya menanyakan terlebih dahulu, secara garis menurut pandangan Bapak, apa sih sastra tersebut? Baik, terima kasih saudari moderator. Saya lupa. Suara saya cukup jelas ya? Jelas suara Tiang. Oke. Terima kasih saudari moderator. Sudah cukup jelas ya? Suara Tiang ya? Oke, sampun Pak. Sudah ya. Semua puniki majang ring semacam kami Sane Presiden memilatin webinar talk show puniki. Kamu sesuatu Bapak Udaya Gunayasa puniki semua tahun titiang saking kuliah di Wilayah Suryana. Semua sampun presiden nyarangin. Untuk pertanyaan mengenai sastra di sini saya berusaha menjawab, namun nanti mohon supaya Bapak Gunayasa juga menambahkan dan menjelaskan supaya lebih bisa memberikan informasi yang lengkap bagi para audiens yang mengikuti webinar. Nah, untuk sastra itu sendiri mengenai secara umum, sastra itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang diserap juga dalam bahasa Jawa Kuna, begitu pula bahasa Bali yang berarti alat atau alat mengajar seperti buku, risalah, baik itu kitab suci. Dan sastra juga berarti ilmu pengetahuan dan sebagainya. Dalam bahasa Indonesia juga memiliki kata sastra itu sendiri. Dan secara umum sastra itu merujuk kepada sesuatu yang memuat ilmu pengetahuan yang syarat akan nilai kebijaksanaan, kesucian, dan kemuliaan. Seperti itu. Nah, selain pengertiannya sebagai ilmu pengetahuan, baik berupa buku maupun yang lainnya, sastra sendiri juga dalam bahasa Bali itu berarti aksara atau huruf. Sehingga aturan penulisan aksara Bali itu dikenal sebagai pasang sastra. Nah, aksara itu sendiri bisa dikatakan sebagai sastra. Nah, maka dari itu sastra itu sendiri berkaitan dengan kegiatan menulis beraksara. Itu maka kegiatan menulis aksara itu sendiri bisa juga dikatakan sebagai kegiatan nyastra. Sehingga bisa dikatakan bahwa kegiatan menulis atau mengarang itu juga mengubah karya-karya itu buat nyastra. Nah, selain itu juga sastra itu sendiri bisa berarti senjata. Dalam Kekawin Arjuna Wiwaha misalnya, itu disebut sebagai panah, sebagai panah. Ada istilah yang namanya Pasupati Sastra atau Dewi Sastra itu sendiri. Sehingga sastra itu bisa kita maknai sebagai sebuah senjata. Nah, senjata itu sendiri digunakan dalam perang pada zaman dahulu. Namun bisa kita maknai sastra itu sebagai senjata yang memang kita bisa gunakan sebagai hidup. Nah, dari sastra itu sendiri kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih. Artinya memiliki kita sendiri mendapatkan sesuatu yang baik jika kita menganggap sastra itu sebagai senjata.
dalam apa namanya Arjuna Wiwaha sendiri, Arjuna sendiri mendapatkan anugerah dari Dewa Siwa, yaitu panah Pasupati Sastra itu, yang memang merupakan simbol dari jadu sakti, sehingga Arjuna sendiri memiliki kemampuan atau memiliki kesaktian untuk memenangi perang Baratayuda sendiri dan menjadi manusia yang sempurna seperti itu. Nah, itu sedikit apa namanya artian sastra secara umum. Ya, sekian moderator. Di sini menanyakan pendapat tentang sastra menurut Bapak Putu Eka Gunayasa. Untuk Bapak Putu Eka Gunayasa, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi para sahabat peserta webinar yang diadakan oleh staf Empu Puturan Singaraja. Semoga kebaikan datang dari segala arah dan menuntun kita semua dalam setiap ayunan langkah. Yang saya hormati Ibu Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Bali dan Sastra Agama, demikian pula para sahabat pengajar di staf Empu Puturan, para sahabat pengajar di ISI Denpasar dan Universitas Udayana yang bisa bergabung pada pagi hari ini. Tadi sejatinya Relan sudah memetakan pengertian sastra dari perspektif etimologis yang berasal dari bahasa Sanskerta. Nah, saya akan mencoba lebih mendalami sastra apabila kita sesuaikan dengan tradisi sastra Jawa kuno maupun sastra Bali. Ya, seperti yang dikatakan oleh Robson, bahwa pada intinya pendefinisian mengenai sastra itu sangat sulit dilakukan secara universal. Oleh sebab itu, diperlukan satu langkah untuk memberikan satu definisi terhadap sastra dari rahim kebudayaan yang melahirkan sastra itu sendiri. Jadi, usaha untuk membuat satu definisi general tentang sastra itu mengalami hambatan di berbagai sisi. Oleh sebab itulah kemudian Robson memberikan satu jalan untuk mendapatkan pemaknaan yang lebih dalam dari sastra itu sendiri berdasarkan rahim kebudayaan yang melahirkan sastra itu sendiri. Nah, apabila kita kaitkan dengan kebudayaan Nusantara di masa kuno maupun di masa kini, kita bisa melihat sastra itu yang pertama dari perspektif penciptanya, yang kedua dari proses kreatif penciptaan sastra itu sendiri, yang ketiga dari hasil sastra, dan yang keempat dari fungsi sastra dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, dalam konteks tradisi sastra Nusantara, baik itu Jawa kuno maupun Bali, sastra diciptakan oleh seorang kawi atau pujangga. Ya, jadi ada pujangga yang menciptakan karya sastra. Nah, pujangga ini melahirkan karya sastra itu melalui satu proses yang disebut dengan yoga sastra. Jadi, ketika menulis karya sastra, pengarang menjadikan karya sastranya itu sebagai suatu istana untuk menistanakan dewa pujaannya begitu. Jadi sastra itu diciptakan melalui satu proses yoga sastra. Ida Pedanda Madesi Demen misalnya dalam Kawin Purwaning Gunung Agung, ketika menulis karya sastra tersebut dalam bagian pembukaannya beliau memuja Yang Siwa Buddha. Gitu. Jadi Yang Siwa Buddha dipuja dengan ungkapan Surya Chandra. Ya, jadi Surya Chandra itu dianalogikan sebagai yang Siwa Buddha. Kemudian setelah melakukan yoga sastra, para pujangga usaha untuk menjadikan karya sastranya dengan media bahasa begitu. Jadi Dewa itu diturunkan
ke dalam satu bangunan yang bernama Candi Sastra atau Candi Bahasa. Jadi misalnya di dalam kita bisa melihat satu proses yoga sastra yang dilakukan oleh seorang pujangga ketika dia mensanakan Hyang Siwa Buddha. Ya, jadi di dalam karya Arjuna Wijaya tersebut diungkapkan Sidani Kasangulung Palakuntu Acandian Basa Karas. Jadi proses penciptaan karya sastra melalui yoga sastra itu setelah Hyang Siwa Buddha diturunkan, kemudian dimohonkan agar berstana pada Candi Bahasa. Sidani Makasangulung Palakuntu Acandian Basa Karas. Nah, dilihat dari segi prosesnya, kita mengetahui bahwa ada semacam yoga literer yang dilakukan oleh para pujangga di masa lampau untuk menciptakan satu karya sastra. Jadi kalau seandainya karya sastra tersebut tidak mengandung satu kebenaran, maka dewa pujaannya itulah yang pertama-tama dibohongi oleh para pujangga tersebut. Kemudian ketiga, kita bisa melihat sastra itu dari segi fungsinya. Nah, berdasarkan teks-teks sastra yang kita miliki baik dalam tradisi sastra Jawa kuno maupun Bali, sastra itu disebut sebagai cahaya penerang seperti itu. Ya, Kekawin Ramayana misalnya menjelaskan bahwa wisata sanguruh rijurang kali akan tenang batin seseorang apabila dia tahu situasi kekacauan. Kalinganing sastra suluh nike Prabu. Jadi sastra itu adalah penerang yang cahayanya bisa menuntun kita dari kegelapan pikiran. Nah, dalam teks sastra Bali misalnya, kita melihat fungsi sastra dalam geguritan lode. Sastra itu dianggap sebagai meme bape, ya. Sastra angon cening meme miwah bape. Jadi sastra itu dianggap sebagai orang tua secara ideologis, ya, yang bisa dijadikan tempat untuk bertanya mengenai sesuatu yang baik maupun yang buruk. Nah, kalau kita mengacu pada teks kekawinan yang lain misalnya seperti Ramayana, dengan membaca sastra pada saat yang bersamaan kita diharapkan mendapatkan kesucian pikiran, ya. Jadi dengan membawa sastra dalam konteks rahim kebudayaan Nusantara, kita mendapatkan satu pengertian bahwa sastra merupakan satu seni yang menggunakan bahasa sebagai media utamanya, lalu para pujangga melakukan yoga sastra dalam proses kreatif penciptaan karya sastranya, sehingga pada gilirannya karya itu dapat dijadikan sebagai penerang atau suluh kehidupan. Ya, itu dulu Gunarsini sebagai pembuka berkaitan dengan pengertian sastra dalam tradisi sastra Jawa kuno maupun sastra Bali klasik. Mbok nih, mbok kan udah dari udah bayarnya dari. Nanti sih kita mau. Aduh, kita ngomong ya ada. Baik, terima kasih kepada Bapak Putra Kegunayasa dan Bapak Relan yang telah melatarkan atau memaparkan sastra dengan apa itu sastra dengan sangat luar biasa dan sangat teliti sekali seperti itu. Jadi di sini Ayu akan menanyakan lagi kepada Bapak Putra Kegunayasa. Jadi Bapak mengatakan adanya sastra Jawa kuno, ada sastra kuno dan sastra kini.
Di sini Ayu akan menanyakan apa sih perbedaan yang mendasar terkait sastra Jawa kuno, sastra Bali, dan sastra modern. Terima kasih. Dipersilakan Bapak Eka Gunayasa. Ya, terima kasih Gunarsini. Seperti yang sudah kita petakan tadi bahwa pada esensinya sastra itu adalah seni penggunaan bahasa. Robson bahkan menuahi tanpa bahasa tidak ada sastra. Oleh sebab itu, perbedaan yang paling mendasar antara sastra Jawa kuno dengan sastra Bali itu terletak pada penggunaan. Sastra Jawa kuno adalah ragam seni penggunaan media bahasa Jawa kuno, sedangkan sastra Bali adalah karya sastra yang menggunakan media bahasa Bali seperti itu. Secara lebih mudah, apabila kita bandingkan dengan aktivitas seni lainnya, kalau seni tari, media utamanya adalah gerak, gitu ya, olah sarira. Kalau seni tabuh misalnya, itu menggunakan media suara sebagai pembangun keindahannya. Nah, kalau seni sastra, dia menggunakan media bahasa sebagai media utamanya. Nah, pada saat yang bersamaan, secara umum, sastra Jawa kuno adalah seni yang menggunakan media bahasa Jawa kuno sebagai media utamanya begitu. Ya, kalau sastra Jawa kuno rentang periodenya itu pada masa Jawa kuno dari sekitar abad 9 sampai abad ke-14. Ya. Sementara di Bali dari rentang zaman itu dari abad ke-9 sampai abad ke-14, meskipun terjadi penggunaan bahasa Bali kuno dalam prasasti-prasasti dan termasuk juga bahasa Jawa kuno pada masa Erlangga, tidak ditemukan satu karya sastra yang berbahasa Bali kuno sampai sekarang begitu. Mohon dengan hormat, Bapak Bapak Putri. Kita melanjutkan lagi oleh karena tepat pajak juga kami mohon untuk suksema. Ingin salam suaranya tersenat-senat ya. Bisa diulang? Baik, ini saya akan melanjutkan pertanyaan dari audiens yang sudah dipilih oleh panitia dari kolom komentar. Baik, dilanjutkan dengan pertanyaan dari audiens yang sudah dipilih oleh panitia melalui kolom komentar. Sudah terdengar suara Tiang? Ya, terdengar, Ayu. Baik, Niki, pertanyaan saking Ibu Pujiratno Hardi Ikhtias. Tiang? Tes, sampun terdengar nih Pak Putu? Iya. Tes. Terdengar. Sampun? Ya. Sampun? Aman Pak, aman. Iya. Sampun, nggih. Niki, saya wenten pertanyaan yang sudah diambil dari komentar yang sudah dikomentari oleh para audiens, jadi dipilih oleh panitia beberapa pertanyaan yang belum dibahas sebelumnya. Jadi ini kembali lagi terhadap sastra Bali tradisional. Ditanyakan oleh Ibu Pujiratno Hardining Tias. Bertanya tentang sastra Bali tradisional, khususnya sastra tulis frasi. Bagaimana sejarahnya dan bagaimana perkembangan sekarang ini?
dikatakan sudah hampir punah seperti ini, Pak. Jadi bisa dijawab langsung oleh Bapak Putri Kegunayasa. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Retno dari Balai Bahasa Bali telah mengikuti acara webinar ini. Salah satu orang yang menginspirasi saya, juga banyak membantu untuk memfasilitasi kebutuhan penelitian-penelitian. Terima kasih Mbak Retno. Berkaitan dengan prasi, sejauh yang saya tahu perkembangannya berkaitan dengan seni melukis di atas daun lontar, itu sebenarnya dimulai dari adanya penggunaan raja-raja tertentu di dalam naskah-naskah lontar. Kalau boleh kita samakan penggunaan raja-raja, kombinasi-kombinasi aksara di dalam teks-teks sastra itu menjadi cikal bakalnya kemudian. Kenal misalnya Raja Dasebayu. Kemudian ada raja-raja yang lainnya juga hidup seperti itu, yang biasanya ada berbentuk kala, ada buta, ada dewa, dan yang lain sebagainya. Nah, kalau dilihat perkembangannya kemudian dari prasi yang ada di Pusat Kajian Lontar Universitas Udayana, tempat saya bekerja dulu, di sana ada 3 jenis prasi. Yang pertama adalah prasi Kidung Dampati Lelangon. Yang kedua ada prasi Kapi Parwa. Yang ketiga itu ada prasi Sutasoma, dan yang keempat ada prasi Arjunawi Waka. Jadi ada 4 prasi di Pusat Kajian Lontar. Nah, keempat prasi itu ditransformasikan dari karya-karya sastra, baik itu Kekawin Ramayana, terutama prasi Kapi Parwanya, dan di samping juga ada teks Kapi Parwa yang mengisahkan tentang kelahiran atau asal-usul dari Subali, Sugriwa, dan Hanoman. Ada prasinya. Kemudian ada Arjuna Wiwaha, terutama fragmen Witaraga ketika Arjuna digoda oleh para bidadari. Ketiga, ada prasi Sutasoma akan oleh Kala yang bertriwikrama menjadi naga. Dan yang terakhir adalah prasi Kidung Dampati Lelangon. Nah, prasi Kidung Dampati Lelangon ini ditulis oleh Ide Pedande Mas dari Griya Sanur. Kebetulan saya sempat melakukan wawancara di sana. Nah, dilihat dari segi sejarahnya, kemungkinan besar prasi merupakan bentuk transformasi dari tekstual ke visual. Agaknya kreativitas masyarakat Bali dan Nusantara di masa lalu tidak cukup hanya menikmati Kapi Parwa misalnya dalam bentuk visual dan kita apresiasi melalui nyanyian. Nah, lalu kemudian para kreator itu mencoba melukiskan secara visual bagaimana wujud dari Subali, Sugriwa, Anggada, Hanoman, Kapi, dan lain sebagainya. Nah, termasuk juga ketika membaca Kekawin Arjuna Wiwaha tidak cukup hanya menembangkannya secara tekstual, gitu, tetapi juga visual. Dan ketika Arjuna digoda oleh Nilotama dan juga Supraba, 2 bidadari yang telah berhasil menggugurkan tapa dari Sunda dan Upasunda sebelumnya. Dan pula ketika melukiskan figur seorang Sutasoma yang dimakan kala itu sangat bagus. Dan terakhir ketika kreator lukis Kidung Dampati Lelangon yang sangat-sangat luar biasa erotisnya begitu. Ya, jadi dari segi sejarah perlu dilakukan semacam riset yang lebih komprehensif tentunya. Tetapi dugaan saya, seni prasi dari pembubuhan raja-raja dalam naskah-naskah lontar. Kemudian ada proses transformasi visualisasi dari teks-teks sastra Jawa kuno, dan termasuk juga Bali Pertengahan dan Bali ke dalam bentuk visual. Dengan demikian, kita bisa menikmati
suatu karya sastra dengan lebih utuh begitu. Mengenai aspek sejarah yang menyangkut angka tahun dan kronologi itu perlu dilakukan penjejakan. Tahun 191 Pati Lelangon yang berjudul Gelar Bolelangon sudah ada di Perpustakaan Nasional. Artinya itu berkembang sekitar abad ke-19 sampai abad 20. Begitu. Terima kasih Mbak Reno. Nanti kita bisa berdiskusi lagi mengenai ini. Baik, terima kasih untuk penanya dan terima kasih untuk narasumber yang sudah menjelaskan. Baik, jika ada para audiens yang ingin menanyakan langsung kepada narasumber, dipersilahkan untuk mengaktifkan video dan unmute. Ataupun bisa melalui kolom komentar yang ada di option Google Meet. Terima kasih.